miring aja nggak bisa, betul nggak? Yang punya beban pinggang, yang mau tidur kiri nggak bisa, lagi naik motor ada apa tuh namanya? Polisi tidur pas, ya Allah sininya sakit banget. Tapi saya nggak berani bilang sama orang tua. Dulu takut diomelin, takut diurut sakit, udah bayanginnya sakit aja, jadinya saya biarin aja. Terus dikasih kayak balsam, udah nggak sakit itu, alhamdulillah udah sembuh kan ya. Terus akhirnya baru kerasa di usia 22 tahun. Akhirnya kerja nih di Coyang, 22 tahun kerja. Terus pas lagi head itu sakit Bapak Ibu di bagian pinggangnya. Bener-bener kalau duduk lama, Bapak Ibu kalau duduk lama sakit gak punya pinggang? Sakit. Sama saya juga ngalamin kok. Saya tiba-tiba duduk kan nungguin dulu kan ada training gitu Bapak Ibu, kayak training sebelum kita bisa ngomong di depan ini kan pasti ada pelajarannya, betul nggak? Pas dengerin Pak Ayah presentasi, kok pinggangnya sakit gak kuat, giring-giring, akhirnya disuruh terapi di zona haru, rasanya sakit banget, betul nggak? Bapak yang pertama kali terapi, nih Bapak sakit ya, pas diurut ya, Bapak kemarin pas pertama kali diurut sampai kabur Bapak Ibu, sampai langsung kaget, sakit ya Pak ya? Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit kalau misalnya lagi naik motor jauh itu nggak kuat, betul nggak? Harus dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum kerja di Coyang kalau naik motor itu jauh yang namanya anak muda kan kadang-kadang suka pergi itu Bapak Ibu main, harus sedia yang namanya koyo, ditempelin di pinggang. Ada yang pernah kayak gitu angkat tangan? Pernah ya Bapak? Kalau naik motor jauh pasti ditaruh nih di koyo, layar tancap taruhnya di pinggang. Dan ternyata setelah dibiarin itu bener Bapak Ibu fakta, akhirnya menjalar ke bagian sini nih, ke bagian kaki. Betul nggak Bapak? Betul. Mau Bapak kakinya pakai apa tuh yang biar nggak sakit? Pakai deker. Itu bener-bener Bapak Ibu. Jadi saya tuh udah ngerasain bagaimana yang Bapak Ibu alami sakit pinggang. Kalau sakit yang lain alhamdulillah belum. Jangan sampai gitu ya. Jadi saya bisa belajar dan bisa merasakan bagaimana sih rasanya sakit pinggang itu bener-bener tidak enak. Habis itu Bapak Ayah ngomong gini, kamu mau sakit pinggang terus? Enggak Pak, makanya terapi. Dulu kan kalau namanya anak baru masih takut ya, betul Bapak Ibu. Kalau kata Pak Ayah, kalau anak muda, anak perempuan nggak diterapi sakit pinggang itu bisa bahaya. Nanti ketika nikah bisa nggak punya anak. Saya takut dong Bapak Ibu. Akhirnya saya terapi terus tiap hari. Alhamdulillah pinggangnya sekarang udah nggak sakit lagi. Tepuk tangan. Nah itu bagi pengalaman dari diri saya sendiri ya. Karena memang kenapa sakit pinggang itu harus segera diproses, segera dilakukan tindakan. Kalau dibiarin bukan hanya pinggangnya aja yang sakit, kaki bisa sakit ya. Terus bisa juga ke organ reproduksi. Kalau cewek rahimnya bisa bermasalah. Kalau Bapak sakit pinggangnya dibiarin, nanti organ reproduksinya bisa bermasalah. Anunya tidak bisa anu betul Bapak Ibu. Ada waktu itu saya di sini bapak-bapak itu pinggangnya benar-benar bermasalah. Terus cerita sama Bu Pia, Neng, aku jangan bilang-bilang ya, maluin namanya gitu kan. Mungkin bapaknya malu, gak apa-apa Pak, cerita aja. Karena saya juga kan belajar ya Bapak Ibu ya. Belum tahu kan belum nikah, tapi belajar. Maksudnya dikasih pembelajaran dari Pak Ayah. Memang segitu pentingnya kita menjaga tulang pinggang. Kata bapaknya, Neng, saya gak bisa anu-anu. Saya tidak tahu ya jadinya. Emang Bapak sakit apa? Kan biasanya diabetes juga bisa ya. Diabetes kan bisa juga ke organ reproduksi. Saya tanya, Bapak ada keluhan diabetes ya? Gak ada. Terus keluhannya ada prostat? Gak ada. Terus keluhannya apa Pak? Saya pinggangnya sakit. Nah akhirnya guru Fia tahu, oh berarti Bapak dari bagian pinggang ini yang bermasalah. Karena di bagian pinggang ada saraf menuju ke si anu. Betul nggak Bapak Ibu? Jadinya sarafnya nggak bisa beraktif, maksudnya nggak aktif, akhirnya si anunya jadi tidak anu. Kalau dibiarin anunya nggak bisa anu bahaya apa Bapak-bapak? Nggak ngomongin si anu bahaya nggak? Berarti sakit pinggang itu bahaya nggak? Kalau bapak-bapak nggak bisa anu. Kalau ibu-ibu atau anak muda bisa sampai
tidak punya anak. Bahkan ada kan, mohon maaf, yang nikah bertahun-tahun susah mempunyai anak, udah dicek sama dokter, rahimnya nggak kenapa-kenapa, bagus, tapi ternyata masalahnya di bagian pinggang. Apa sih yang mempengaruhi pinggang ini bisa sakit? Yang pertama, dari posisi duduk. Coba posisi duduk yang benar gimana? Harus yang namanya, Bapak Ibu kuat gak begini? Dulu kuat, sekarang lama-lama begini, betul gak Bapak Ibu? Kalau dibiarin Bapak Ibu posisinya nunduk, akhirnya dia menekan yang namanya saraf, betul gak Bapak Ibu? Bantalannya ini jadi keluar, kan Bapak Ibu duduk nih, terlalu yang namanya nekan, akhirnya bantalan jadi gimana? Jadi mengembang. Terus ibu-ibu, apakah duduk kayak gini? Pernah gak kakinya ditekuk kayak begini? Jadi kalau kakinya ditekuk, ininya gimana? Naik gak? Naik, berarti bantalannya jadi apa? Jadi keluar, jadi miring, akhirnya sarafnya jadi terjepit. Apalagi dari faktor yang lebih bahaya, dari posisi tidur, dari jatuh kayak Bapak, udah pasti itu sarafnya bermasalah. Kalau ke rumah sakit saraf kejepit diapakan? Udah lihat belum videonya? Mau lihat? Enggak, udah ngilu duluan. Saya udah nonton Bapak Ibu sampai tadi pagi-pagi disetelin pada begini, pada begitu. Itu Bapak Ibu bayangin kulit kita ini dirobek, terus dibor. Bapak-bapak pernah ngebor gak? Pernah kan? Kalau misalnya mau bikin apa sih nih? Aku mesin bor itu kan bunyinya gimana Bapak Ibu? Keras. Ini tulang kita yang diginiin, terus dikutak-kutak, dicongkel-congkel. Melihat gak? Melihat dicongkel begini. Terus Bapak Ibu, apalagi saraf itu sangat sensitif. Ini yang kuning-kuning ini disebutnya sebagai saraf. Itu apa? Yang menyampaikan ke organ tubuh. Bapak Ibu, tangannya bisa diangkat gak? Coba tangannya diangkat. Ini yang nyuruh guru Pia atau saraf Bapak Ibu? Saraf. Nah, Bapak kan tangannya walaupun guru Pia yang nyuruh, tapi Bapak nggak diangkat karena sarafnya masih bermasalah. Betul, karena kan semakin bertambahnya usia, pasti saraf-sarafnya sudah banyak yang melemah ya Pak Ibu ya. Kayak Bapak kan masalahnya, mohon maaf, pikun ya. Pikun, agak sedikit pikun, berarti sarafnya dari bagian menuju kepalanya ada yang bermasalah. Sama di bagian pinggang pun. Bapak Ibu, ada nggak orang yang nggak bisa jalan? Ada, berarti sarafnya bermasalah nggak? Kalau saraf kejepit dioperasi, Bapak Ibu bayangin bor yang sangat tajam kena saraf kita, kegeser aja. Bagaimana? Bisa nggak jadi lumpuh? Bisa. Bapak Ibu tahu kan artis Laura? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Siapa yang tahu di sini? Ibu, bukan Cinta Laura, beda lagi. Laura namanya, usianya masih muda, 20 tahun, kena kecelakaan mobil, sininya kena nih, tulang belakangnya patah, akhirnya dioperasi. Pas dioperasi, apakah sembuh? Enggak, lumpuh. Dioperasi lagi sama dokter, lumpuh. Akhirnya beliau gak kuat, meninggal di usia 21 tahun karena saraf kejepit. Bahaya nggak? Bapak Ibu pengen nggak dioperasi? Apakah kalau dioperasi dokternya tanggung jawab? Enggak. Bapak Ibu dikumpulin keluarganya, terus dokternya bilang ini ibunya harus segera dioperasi. Tapi operasinya gagal apa tidak? Rumah sakit tidak tanggung, semua ditanggung jawab sama keluarganya. Akhirnya ditanda tangan. Akhirnya Bapak Ibu operasi. Terus apakah dengan operasi bisa sembuh? Enggak, kakinya lumpuh selamanya. Mau? Berarti saraf kejepit bahaya nggak? Nih kayak Bapak kan tadi kembali ke belakang, duduknya kan seperti itu, betul tidak? Bapak-bapak yang suka naruh dompet di kantong ada nggak? Coba sekarang yang naruh dompet di kantong ada? Nih Bapak, daripada taruh di kantong bisa kena saraf kejepit, bener nggak guru Pia? Bener Pak? Berarti jangan taruh di kantong sini aja. Ada kantong depan. Apalagi Bapak Ibu, karena kalau
dompet doang, emang kenapa nggak boleh gitu ya? Kan cuma taruh doang di belakang, tapi itu bisa menyebabkan resiko sakit pinggang dan yang lebih parah lagi bisa saraf kejepit. Bapak Ibu mau pernah saraf kejepit? Kalau sakit stroke itu rasanya nggak sakit. Bapak sakit stroke nggak sakit kan? Maksudnya cuma lemes, nggak berasa. Tapi kalau saraf kejepit itu rasanya sangat luar biasa, ngilu. Jadi mending sakit apa? Pilih. Oh, nggak mau milih kan? Kalau sakit stroke nggak ada rasanya. Milih nggak mak? Oh, mendingan nggak sakit. Tapi kalau di sakit stroke itu kan cuma lemes, tapi bahaya juga. Tapi yang paling sakit itu saraf kejepit, Bapak Ibu. Sakitnya pinggang, kakinya panas. Sakitnya pinggang, sininya nih telapak kakinya panas. Jadi di coyan ini bisa nggak saraf kejepit sembuh?